Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwas sekalian, semoga kehadiran kita di majelis seperti ini senantiasa membawa kebaikan kepada kita semua. Kalau majelisnya sudah dibuka, silakan diam. Kebaikan kita semua di kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu bab yang bunyinya bab majaa fi kasratil hal, ya. Bab tentang banyak bersumpah. Bab tentang banyak bersumpah atau keterangan-keterangan yang datang terkait dengan banyak bersumpah, ya. Dan bab ini tidak lepas dari bab-bab yang terdahulu, yaitu bab yang mengandung di dalamnya pengagungan kepada Allah. Kalau bab ini banyak bersumpah, berlawanan. Banyak bersumpah itu tidak menunjukkan bahwasanya orang yang banyak bersumpah itu menunjukkan dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. قال المؤلف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة بالسلعة منحقة للكسب أخرجاه. Baik. Keterangan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, yaitu dalam surah Al-Maidah, ihfadhu wahfadhu aimanakum, peliharalah sumpah-sumpah kalian, jagalah sumpah-sumpah kalian. Di sini kita diperintahkan untuk menjaga sumpah. Nanti kita lihat maksudnya apa di situ. Kemudian keterangan yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-halifu, sumpah itu manfaqah, melariskan lisil'ah, itu barang dagangan. Jadi sumpah itu melariskan barang dagangan. Mamhaqah lilkas, tapi menghapuskan berkah usaha. Ya, akhrajahu, yaitu Bukhari, Muslim. Jadi kalau kita lihat hadisnya, Nabi mengatakan ya, kalau banyak bersumpah seakan-akan memang membuat barang dagangan itu laris. Ya kan? Dan ini kadang kita dapati orang yang seperti ini. Tetapi tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Ya. Ya. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أي أن من كمال التوحيد احترام اسم الله
وعدم الامتهان بكثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له. Iya. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid bahwa termasuk kesempurnaan tauhid ihtiram, memuliakan nama-nama Allah. Nah, perhatikan ikhwah. Ini hal-hal yang seperti ini bagi kita, bagi kaum muslimin, apalagi seperti kita yang belajar berkaitan dengan Allah, itu harus hal yang paling pokok diperhatikan. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu harus menjadi perkara pokok yang harus diperhatikan. Ihtiram terhadap nama-nama Allah dan tidak imtihanihi, dan tidak merendahkannya bikasratil halif, dengan banyak bersumpah. Jadi sudah paham ya? Ini namanya ilahnya. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Kenapa Syekh membawakan bab ini, membuat bab seperti ini? Karena banyak bersumpah itu justru merendahkan. Ya. Tidak memuliakan nama-nama Allah. Nah, itu tidak pantas bagi seorang muslim. Karena seorang muslim itu apa? Mengagungkan. Jadi, semua yang bertentangan dengan bentuk pengagungan, maka itu dilarang. Dilarang. Karena ini alasan li'anna dzalika, karena hal itu ya dulu menunjukkan bahwa istighfar bih, dia merendahkannya, meremehkannya, dan tidak mengagungkan. Ya, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bicara terkait dengan manusia, artinya kalau orang yang besar seperti orang tua, itu kan harusnya kita muliakan kan? Nah, makanya kalau dengan orang tua ada adab-adab kita terhadapnya, maka apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab terhadap Allah itu tentu jauh lebih harus kita perhatikan. Baik. Ma ja'a fi kasratil halif ay minan nahyi anhu wal halifu bi fathil ha wa kasril lam al yamin. Iya, babnya berbunyi bab maja'a fi kasratil halif ay nahyi anhu. Arti apa? Dilarang. Ya. Dari larangan. Jadi ini babnya melarang. Dan halif di fathah haknya, di kasrah lamnya, artinya al-yamin. Apa artinya al-yamin? Sumpah. Makanya di ayat tadi wahfadhu aimanakum, jamak dari yamin. Jagalah, peliharalah sumpah-sumpah kalian. Taib. Wahfadhu aimanakum ay la tahlifu wa qila la tatluquha bi ghairi takfir wa qila la tahnafu. Iya. Ihfadhu aimanakum ay la tahlifu. Nah, di sini dikatakan apa? La tahlifu, janganlah kalian bersumpah. Ini tafsir, salah satu tafsir. Waqila, kalau dikatakan waqila berarti ada penafsiran yang lain. Ketika ulama mengatakan waqila berarti ada ucapan lain, atau ada pendapat lain, atau ada penafsiran lain. La tatrukuha bi ghairi takfirin. Ini jangan kamu tinggalkan sumpahmu tanpa menebusnya. Ya, artinya kalau kamu bersumpah, ya laksanakan sumpahmu, jangan ditinggalkan. Kalau kamu tinggalkan, ya mesti ada kafarahnya, ya, kafarah sumpah namanya, ya. Itu maksudnya. Ahfadhu aimanakum. Waqila, ini penafsiran yang lain, la tahnasu. Ini jangan kamu melanggar
sumpahmu, ya, jangan kamu langgar sumpahmu. Ya. Dari penafsiran ini, yang mana paling jelas kira-kira penafsirannya? Ya, latah nasu dan latat ruku. Kan disuruh jaga kan? Berarti laksanakan sumpahmu, maksudnya gitu. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu langgar. Kalau kamu mau langgar berarti ada kafarah sumpah. Ya. Kenapa? Karena kita bersumpah. Dengan apa kita bersumpah? Hah? Iya, dengan nama Allah. Bisa anda bersumpah demi Ka'bah? Bisa? Bisa bersumpah enggak? Demi Ka'bah. Apa? Enggak boleh. Jadi ketika di sini pembahasan sumpah berarti yang dipakai bersumpah nama Allah. Makanya enggak boleh bermain-main. Makanya kalau melanggar ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ya kadang-kadang kita lihat ya. Kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari orang itu kadang-kadang ya memudah-mudahkan bersumpah demi Allah Kak, demi Allah Kak. Ya, itu tidak sembarangan. Orang yang mengenal Rabbnya dia tidak seperti itu sikapnya. Ya, jadi kebanyakan yang melakukan itu orang-orang yang tidak paham. Ya, orang-orang yang tidak paham. Baik. Manfaqatun ay bifathin mim wal fa maf'ulatun. Sama. Manfaqah, maf'ala. Wazannya ada. Maf'alatun minan nifaqi Minan nafaqi. Beda. Iya. bifathin nun wa huwa al-wajib. Iya. Jadi manfaqah itu di fathah mimnya dan fa-nya. Makanya manfah. Dia maf'alah. Wazannya maf'alah. Dari kata nafaqa di fathah nunnya, yaitu arwaj, yaitu bentuk pelarisan, upaya melariskan. Terus? Istilati ay bitasfisin al-mata'. Iya, kalau sil'a di kasrah sinnya, al-mata. Mata artinya barang, ya, barang. Yang di sini maksudnya tentunya barang dagangan. Manhaqatun ay bifathil mim wal ha minal mahqi wa huwa an-nafsu wa mahqu. Ya. Mamhaqah sama wazannya kan maf'alah di fathah mimnya dan haknya dari mahaqi, yaitu an-naqs. Apa naqs? Naqasah, ya, kurang, mengurangi. Wal mahu menghapus, ya, menghapus. Baik. Al-ma'na al-ikmali al-hadith ay muhadzir sallallahu alaihi wasallam min at-tahawuni bil halifi wa kathrati isti'malihi bi tarwiji as-sil'i wa jalabi kasbi. Fa innal insana idza halafa ala sil'ati Jalbil kasbi. فإن الإنسان إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب فقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فأخذها بزيادة على قيمتها تأثرا بيمين البائع وهو إنما حلف طمعا بزيادة فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة. Makna global terhadap hadis, Nabi memberikan peringatan. Ya, ini Nabi memberikan peringatan. Berarti kalau begitu ini peringatan, berarti kesimpulannya dilarang. Jadi ketika Nabi memberikan peringatan, berarti itu adalah kesimpulan larangan. Ya, kesimpulan larangan. Kenapa? Karena dihapuskan berkahnya.
berupa apa? Dari tahawun, meremehkan. Tahawun, meremehkan dengan bersumpah. Ya, dengan bersumpah. Dan banyak memakai sumpah. Ya, jadi jangan sembarang bersumpah. Maksudnya begitu. Jangan sembarang bersumpah. Betul-betul di kondisi yang dibutuhkan baru kita bersumpah. Jangan sedikit-sedikit demi Allah ya. Tidak seperti itu. Itu namanya patatoy. Itu namanya patatoy. Sekarang anak-anak mungkin kita dapati semua. Anak-anak sekarang itu kalau disebut bapaknya marah sekali. Nah itu balonya. Sekarang itu ada. Itu Nopal tahu itu. Perbuatannya itu nongol dan CS. Dulu, udah tahu sekarang. Ya apa? Kalau disebut namanya bapaknya, jaluk ya. Jadi mereka itu kalau disebut siapa namanya bapakmu, dia enggak mau dia sebut. Karena enggak mau ditahu sama temannya. Dia merasa dia tersinggung kalau disebut bapaknya. Nah, enggak mau sekali. Karena sampai begitu, sampai bentuk begitu dia membuli teman-temannya. Ini penyakit bully juga yang sangat ganas sekarang ini merusak anak-anak di sekolah. Ya. Itu bapaknya. Kalau anak tidak senang kalau bapaknya disebut, apalagi tentunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan main. Rabb kita itu dengan segala yang berkaitan dengannya itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, ya. Sehingga hatinya seorang muslim itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Rabb-Nya. Ya. Kemudian beliau mengatakan litarwiji. Jadi banyak bersumpah. Kemudian banyak bersumpah untuk melariskan dagangan dan wajal bilkas. Ini mendapatkan usaha, ini mendapatkan uang. Ya, supaya sukses usahanya, laris dagangannya, banyak keuntungannya. Akhirnya dia menggunakan sumpah. Ya, menggunakan sumpah. Biasa tidak terjadi. Ya biasa. Ya, biasa terjadi. Ya, apalagi di pasar-pasar. Makanya di pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Nah, banyak kerusakan terjadi di pasar-pasar. Ya, kalau dibenci berarti jauh dari keberkahan. Kalau dibenci oleh Allah pasti jauh dari keberkahan. Maka kata beliau, sesungguhnya manusia jika bersumpah untuk barang dagangannya, dan annahu u'tiya biha kaza mengakunya apa? U'tiya fiha. Dia dikasih harga sekian dan sekian. Ya. Atau annahu ishtaraha, atau dia membelinya kaza seperti ini. Ya, misalnya dia sebenarnya membelinya 100.000. Terus dia bersumpah bahwa saya membelinya 200.000, maka saya jual 210 juga dong. Ya. Sekaya ada juntunna. Sekaya ada jisawalana. 10 jisabu. Iya. Lalu bersumpah. Ya, padahal untungnya sudah 110.000. Nah, itu maksudnya di sini. Ya. Jadi dia ngakunya barangnya itu tidak terlalu banyak untungnya, tapi dia sertai dengan sumpah. Seakan-akan sedikit untungnya, tapi karena dia perkuat dengan sumpah, akhirnya orang beli. Wah, banyak ini barang kan? Ya, bagus ini barangnya, jadi dia beli. Bahasa Makassar aja kita. Siapa yang bukan Makassar di sini? Tapi paham bahasa Makassar? Siapa yang tidak paham bahasa Makassar? Angkat telinganya. Berapa orang yang tidak paham bahasa Makassar? 1, 2. Ilham, Irfan tidak tahu. Ini UGG. Polopo, tidak tahu UGG. Bukan juga Bugis. Kasih nah. Siapa yang paham bahasa Bugis? Lebih banyak paham bahasa Bugis? CD. Masih Rika tuh sedih pernah. Ini ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia 5. Oke. Baik. Wa huwa kadzib, kata beliau, sementara dia dusta.
Ya, dia dusta. Tapi karena dia bersumpah, orang percaya faqad yadhunnul mushtari, yang membeli itu kadang mempercayainya. Shadiqan, dia dalam keadaan shadiq, berjujur, fima halafa alaih, ya, terhadap apa-apa yang dia sumpahi. Ya. Jadi yang bersumpahnya dipercaya itu, cocok kita. Kan orang menganggap tidak sembarang orang bersumpah. Hanya karena sumpahnya itu orang percaya. Fa khudahu bi ziyadah. Maka orang yang, artinya orang yang menghadapinya itu orang yang bersumpah, dia pun mengambil barangnya dengan tambahan ala qimatiha. Ini sesuai dengan di atas harga dasarnya, di atas nilainya. Nih, ini 200.000 saya belikan ini, saya jualkan 210. Nah, ini barangnya bagus, cocok kayaknya. Ya, padahal cuma 100.000 dibelikan. Akhirnya ditambah. Ta'assuran biyaminil ba'i, karena terpengaruh dengan sumpahnya si pembeli. Ya, sumpahnya si pembeli. Wa huwa innama halafa tama'an fi ziyadah, sementara dia bersumpah karena tama'an, ya, karena keinginannya yang kuat, ada tambahan. Ini artinya banyak keuntungannya. Ya. Fayakunu qad asallah, maka jadilah dia sungguh bermaksiat kepada Allah. Fayu'aqabu bimahkil barakah, maka dia pun diberikan balasan atau siksaan dengan dihapuskan berkahnya. Ya, dengan dihapuskan berkahnya. Apa sih artinya berkah? Kita tahu yang namanya berkah. Barakah nakana mangkasar kah? Apa artinya berkah? Nah, berkah itu kebaikan yang banyak dan terus menerus. Makanya Ramadan dibilang syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena banyak sekali kebaikannya. Kalau kita dengar berkah berarti sesuatu yang banyak kebaikannya. Baik. Munasabatul hadits bil-bab anna fihi at-tahdhir min isti'mal al-halif bi ajli tarwij sil'i wa bayan ma yatarattabu ala dhalika min ad-darar. Iya. Hubungan hadis ini terhadap bahwa dalam hadis ini peringatan dari menggunakan sumpah dalam rangka memelariskan dagangan. Dan juga dalam hadis ini penjelasan apa yang timbul dari penggunaan sumpah berupa dharar. Ya, berupa dharar. Ya. Apa dhararnya yang dimaksud? Terutama terhapusnya berkah. Terhapusnya. Makanya ikhwah, berdagang itu butuh kejujuran. Ya, biar tomis sedikit. Nah, yang penting berkah, apalagi banyak. Iya. Baik. Ma yustafadu min al-hadits al-awwal at-tahdhiru min isti'mal al-halif bi ajli tarwij as-sil'i li anna dhalika imtihan li ismillah ta'ala wa huwa yanqisu at-tauhid. Yunqisu at-tauhid. Iya. Pertama, peringatan dari penggunaan sumpah dalam rangka melariskan dagangan, karena dalam hal itu ada bentuk imtihan, ya, meremehkan, merendahkan nama Allah, dan itu mengurangi tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Tani bayanu ma yatarattabu alal iman Alal imani tadibati minal madharri. Ya, penjelasan apa yang timbul dari sumpah dusta, dari sumpah yang dusta.
berupa madar, ya, berupa mudarat, yaitu dihapuskan berkahnya. Salim anna kasbal haramah wa in kathura kamiyatuhu Iya. fa innahu manzu'ul barakati la khaira fihi. Iya. Bahwasanya usaha yang haram. Jadi usaha yang haram itu walaupun banyak, kamiyatuhu, banyak apa jumlahnya, ya, banyak jumlahnya, tapi dia usaha haram, maka kata beliau sungguhnya manzul barakah, dicabut berkahnya, la khaira fi, sama sekali tidak ada kebaikannya, ini tidak ada keberkahan padanya. Alhamdulillah, selesai keterangan yang pertama yang memberikan gambaran kepada kita jangan banyak bersumpah, ya, apalagi sumpah untuk dusta. Baik. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatatun la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Bushaymatun zan wa a'ilu mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bida'atan la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Ya, keterangan yang kedua yang diwakilkan oleh Syekh Muhammad dari Salman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tiga orang yang Allah tidak berbicara kepadanya. Berarti apa ini namanya? Ancaman. Baik atau buruk? Buruk. Ya. Berarti kita disuruh seperti ini atau tidak? Iya, kita tidak disuruh seperti ini karena diingatkan. Ya, tiga orang yang Allah tidak berbicara kepada mereka. Berarti ketika Allah berbicara kepada kita, apalagi Allah ridho berbicara sama kita, berarti itu kemuliaan, kebaikan, ya. Wala yuzakkihim. Yang kedua, Allah tidak mensucikannya. Yang ketiga, walahum adzabun alim. Yang ketiga, bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga kondisi, tiga akibatnya, tiga orang ini, tiga akibat, tidak dibicarain, tidak disucikan, dan dapat azab yang pedih. Pertama, orang tua. Nah, ini orang yang beruban soalnya salahnya, tapi kita tinggal saya orang tua. Orang tua dia sudah beruban rambutnya, toami, ya, sudah menikah, sudah tua, tapi zanin, tapi pezina, suka berzina. Nauzubillah min dzalik. Padahal sudah tua, sudah menikah, sudah tua. Nah, biasanya harusnya orang yang sudah tua itu apa? Sadar itu. Sudah ada halal sama dia, wanita yang halal di dekatnya. Apa pipoy? Ya. Tapi ini sudah tua, tapi masih begitu. Ya, istilahnya orang gantole. Ya. Ya, nih. Apa artinya gantole? Ya mungkin seperti itu ya. Walaupun tidak terlalu mengena, tapi anggaplah. Ya. Kemudian yang kedua, ailun. Ya. Miskin tapi tampo. Ya. Sudah miskin, tidak ada barang-barangnya. Ya, tapi sombongnya luar biasa. Lihat ya. Kalau orang kaya sombongnya wajarlah. Orang yang berpangkat ya wajarlah. Sisi kewajaran ya wajar. Tapi kalau ini sudah tidak ada, bukan ini juga, bukan ini, tapi sombongnya luar biasa. Nah, ini Allah paling tidak suka yang seperti ini. Kemudian laki-laki yang dia menjadikan Allah itu barang dagangannya. Maksudnya apa? La yashtari illa biyamin.
Dia tidak menjual, tidak membeli kecuali dengan sumpah. Tidak membeli kecuali dengan sumpah. Yes. Pokoknya sumpah membeli dengan sumpah. Menjual dengan sumpah. Itu menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Jadi Allah yang diperdagangkan. Nauzubillah min dzalik. Ini yang seperti ini kalau ada, betul-betul tidak ada bentuk pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani dengan sanad yang sahih. Baik. At-Taradim ay Salman la'allahu Abu Abdullah Salman al-Farisi asluhu min Asbahan atau Roma Armaz. Iya. Aslama inda qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa syahida al-Khandaq wa ghayraha tuwaffi sanata 36 Hijriyah radhiyallahu anhu. Sanata 36. Baik. Biografi ringkasnya Salman, kata beliau, semoga dia adalah Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Ya, jadi sini Syekh Al-Fauzan tidak memastikan, ya, kayak beliau masih agak ragu, makanya beliau mengatakan Allahu Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Asalnya beliau dari Asbahan atau apa ini, Roma Harmaz. Apa di situ terjemahnya, apa di situ? Hah? Rama Hormuz. Oh, berarti satu kata itu ya, Rama Hormuz. Iya. Rama Hormuz. Iya. Beliau masuk Islam ketika Nabi datang di Madinah. Nah, ini kalau antum ada waktu baca gitu perjalanannya Salman mencari hidayah. Ada yang sudah baca kan? Ada yang belum pernah baca? Hah? Baca gitu sejarah, Masya Allah. Bagaimana beliau itu dari tempatnya di Borgol sama bapaknya, ya. Kemudian itu dia, bapaknya pendeta besar, orang Majusi, potong-potong ilmu besar. Iya, penyembah api. Setelah itu cari orang pendeta, tanya terus, sampai terakhir ditunjukkan kota Madinah. Ya, sebutkan tanda-tandanya dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa perjalanan beliau mencari hidayah. Ya, mencari, dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah beliau, luar biasa. Ya. Membandingkan sebagian paman-paman beliau, Nabi SAW yang hidup bersama Nabi, tidak bergerak-gerak, hidup bersama Nabi sejak kecil tapi tidak mendapat hidayah. Adapun Salman cari hidayah, dia cari betul-betul, hatinya terpanggil terus untuk mendapatkan hidayah, kebenaran. Ya, subhanallah. Kemudian beliau hadir di perang Khandaq. Ya. Dan yang lainnya. Beliau wafat di tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Baik. لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد في حقهم لأنه سبحانه يكلم أهل الإيمان. Ya, la yukallimuhullah ay hadza wa'idun syadid. Ini ancaman yang sangat keras terkait mereka itu. Ya. Berapa orang ini? 3 orang modelnya. Ini model 3 orang ya, bukan 3 orang tapi model 3 orang. Ya. Karena bukan cuma 1 orang yang begini. Iya, kadang kita saksikan yang orang-orang itu sudah putih rambutnya, sholatnya tidak dijaga. Iya, lagi supir-supir bos, putih rambutnya, keriput, kulitnya sudah keriput. Seharusnya sudah mempersiapkan diri kan? Iya, tapi bahasanya belum dijaga, sholatnya tidak dijaga. Padahal di badannya itu sudah memberikan isyarat, memberikan tanda, sudah menginformasikan itu mau kan, sadar mau. Ya, begitu bahasa lisannya, bahasa halnya badannya, tapi tidak mampu untuk ditangkap. Ya, tidak mampu menangkap pesan yang muncul dari badannya.
Ya mungkin matanya sudah kabur apa dan sebagainya, tulangnya sudah ini, tapi padahal itu semua pesan untuk kita. Pesan untuk kita sebagai manusia bahwa kamu itu sudah mendekati kematian. Harusnya sadar-sadar, ya, harusnya sadar-sadar. Baik. Oleh karena itu antum masih muda, ya, antum dikasih hidayah, mengenal ini, mengenal itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada nilainya dunia ini dengan segala isinya dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mampu memahami. Ya. Kemudian kita berdoa karena Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada ahlul iman, orang-orang yang beriman. Sementara ini apa? Allah murkai. Baik, pertanyaannya, apakah mereka kafir? Apakah mereka kafir dengan perbuatannya itu? Kalau ada orang sombong, orang miskin tapi sombong, kafir kalau dia? Kan tidak kan? Mereka tetap muslim. Ya, mereka tetap muslim. Tetapi Allah memberikan ancaman yang keras. Karena kenapa? Karena tidak pantas mereka lakukan dengan kondisi seperti mereka tersebut. Iya. Baik. Wala yuzakkihim ay la yuthni alaihim wa la yutahhiruhum min danasil dzunub. Ya, la yuzakkihim ay Allah tidak yuthni alaihim. Allah tidak memuji mereka. Allah tidak mensucikan mereka dari kotornya dosa-dosa. Ya, tidak dihapuskan dosa-dosanya. Nasallallahu salam. Walahum 'adzabun alim ay muji'un li'annahum lamma 'azuma dhanbuhum 'azumat uqubatuhum. Iya. Walahum 'adzabun alim ay muji'un. Ya, ini yang menyakitkan. Bagi mereka azab yang pedih, yaitu yang menyakitkan. Kenapa? Karena mereka itu ketika dosanya semakin besar, maka ukubahnya juga, siksaannya juga semakin besar. Aynakun tasmiru ashmara wa huwa alladhi fi sya'rihi syubbun ay syai'un wa suggira tahqiran lahu. Ya, di usyaimitun itu tasgir, bentuk mengecilkan. Di dalam bahasa Arab itu ada seperti ini modelnya. Tasgir. Seperti misalnya kitab. Kalau dikatakan kitab kecil, ya, kitab sederhana disebut kutaib. Ya, kutaib bukan kita tapi dijadikan kutaib, fuailun. Bahasanya itu fuailun. Jadi kutaibun. Bukan kitabun. Ya, tapi kutaib itu namanya mentasgir. Membuatnya menjadi, ya, apakah dari sisi bentuknya, ya, atau dari sisi maknanya, ya, sama dengan usaimut ini. Jadi tasgirnya dari ashmatah, yaitu yang di rambutnya sudah ada uban, ya, aisyaibun, yaitu uban. Wasugira tahkiran lahu. Kenapa ditasgir? Karena tahkiran lahu, untuk merendahkannya, untuk menghinakannya. Ya, untuk menghinakan, menunjukkan orang yang seperti itu sudah tua berzina, itu betul-betul hina, ya. Sudah tua renta apalagi tapi masih berzina, nauzubillah min dzalik. Baik. Zanin ay yartakibu fahishataz zina ma'a kibaris sinnihi. Iya, sini. Zanin, orang yang berzina, yang terjerumus dalam fahishataz zina, kekejian zina. Ya. Fahisyah. Nih, kalau fahisyah itu satu kejian yang sangat keji. Ya. Padahal dia umurnya kibaris sinnihi, padahal umurnya sudah tua. Ya, umurnya sudah tua. Dari mana diambil umurnya sudah tua? Karena sudah putih, beruban. Iya. Ya. Bagaimana kalau anak muda yang beruban? Bukan itu yang ini secara umum. Umumnya orang yang sudah tua itu beruban. Tapi kan tidak semua orang tua beruban. Ya kan?
Saya ketemu kemarin waktu meninggal sepupu itu. Ada teman-teman lama sih, udah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Dia umurnya sudah 60-an. Tapi saya rambutnya masih hitam semua. Ya, Ustaz lihat Ustaz tadi, ada putih rambutnya tuh? Enggak ada kan? Padahal saya lebih tua daripada dia. Maksudnya, ya mendekati lah. Beliau mungkin 52, saya 53. Atau beliau 51, saya ingat. Tapi rambut saya kan ya, alhamdulillah, sudah putih semua. Ya, tapi ada juga orang yang masih muda, banyaknya rambut putihnya. Tapi yang dibahasai di sini adalah secara umumnya orang yang sudah tua itu berubah. Jadi kalau anak muda yang putih rambutnya, ya berzina, ya tidak sama dengan yang walaupun putih rambutnya tapi masih muda. Tidak seperti ini ancamannya. Baik. Wa'ailun mustakbir al-ailu al-faqiru ay yatakabbaru ma'a annahu faqirun wal kibaru ay batarul haqqi wa ghamtul nas. Ya, ailun mustakbir al-ail al-faqir. Orang yang fakir, orang yang miskin. Ya. Ya, yatakabbaru. Sombong padahal dia fakir, dia miskin, fakir. Dan kibar itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini hadis Nabi ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dua bentuk al-kibar. Dia menolak kebenaran dan juga menolak Jadi mana global Nabi mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam terkait dengan 3 model manusia yang usad, yang merupakan usad durhaka, yu'aqabuna, mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat keras. Kenapa? Karena jeleknya dosa-dosa mereka. Bisyanaati jara'imihim. Karena jeleknya dosa-dosa mereka atau pelanggaran mereka. Ahaduhum man yartakibu fahishataz zina ma'a kibaris sinnihi li'anna da'iyal ma'asiyati dha'ifun fi haqqihi. Fadalla ala anna al-hamila lahu ala zina mahabbatul ma'siyati wal fujur wa in kana zina qabihan min kulli ahadin fa huwa min hadza ashaddu qadhan. Ya. Pertama, golongan itu adalah orang yang jatuh dalam fahisyah zina, dalam kekejian zina. Padahal dia umurnya sudah tua. Kenapa? Li'anna da'iyal ma'siyah. Karena pendorong maksiat itu dhaifun fi haqqi, sebenarnya sudah lemah di kondisi dia. Ya, seharusnya begitu kan? Ya, seharusnya orang yang sudah tua itu umur 60-an misalnya, udah putih rambutnya semua, kulitnya keriput, tulang-tulangnya apa ya, rete-rete ngasem nih. Apa sih rete-rete? Bunyi-bunyi semua nih. Begitu berdiri, pak. Sudah kurang olinya tau maksudnya? Iya. Pokoknya sudah bunyi-bunyi semua. Iya, kadar Romi. Iya. Harusnya dia sudah lemah syahwatnya kan? Apalagi sudah masih istrinya masih ada. Harusnya yang begitu. Ini pendorong untuk bermaksiat itu sudah menurun. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda untuk menikah, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Siapa yang punya antara kalian punya ba'a. Ya. Nah, ini ba'a kemampuan. Ya. Karena anak muda apa? Hasratnya biasanya apa? Besar. Ya, kalau anak muda berzina ya. Anak muda berzina, ya kita katakan ya masih muda memang. Pantas ya mau berzina anak muda. Kenapa? Besar sah. Kalau orang tua sudah putih semua ya, kecuali mata hitamnya. Ya harusnya enggak jauh dari dosa ya. Ya dosa. Nah, ini yang kita katakan, coba nanti lihat di sekitar kita.
Apalagi supir-supir itu, masya Allah, sibuknya dengan ada suara. Seakan-akan kematian itu tidak ada apanya, tidak ada masalahnya. Iya, ada pun orang yang mengetahui bagaimana di kuburan, bagaimana di alam barzakh, bagaimana di depan Allah. Seakan-akan dia melihat baru diberitakan dia seakan-akan melihat neraka. Subhanallah. Rasa takut yang besar yang muncul dalam dirinya. Iya. Pengaruh dari ilmunya dia. Baik. Kemudian maka fadalla ala anna al-hamila lahu ala zina mahabbatul ma'siyah. Maka menunjukkan bahwasanya yang mendorong dia untuk berzina, senang berzina adalah cinta maksiat. Artinya senang memang bermaksiat wal fujur. Senang dengan melakukan fujur, perbuatan dosa. Ya. Jadi yang mendorongnya dia bukan syahwatnya, tapi memang ya hobinya memang. Ya, nasallallahu salamah. Wa in kana zina khabihan min kulli ahad. Walaupun sebenarnya zina itu qabih, satu yang sangat jelek dari setiap orang. Bahwa min hadza, maka dari dia ini asyaddu qabhan. Jadi orang yang sudah tahu seperti ini lebih besar lagi jeleknya, ya. Seharusnya sudah, karena orang ya bilang orang Makassar tobat lagi, tapi belum ditobat, ya. Tsani ay fakirun yatakabbaru 'ala an-nas wal kibaru wa in kana qabihan min kulli ahad lakin al-faqira laysa lahu min al-mali ma yad'uhu ila al-kibari fastikbaruhu ma'a 'adami ad-da'i ilayhi yadullu 'ala anna al-kibara tabi'atun lahu. Ya. Fakir yang kedua, orang yang fakir tapi dia sombong di hadapan manusia. Kesombongannya itu walaupun dia jelek dari setiap orang, ini dilarang setiap orang, kan tidak bisa kita. Nah, Nabi SAW mengancam orang yang ada kibar dalam hatinya tidak mencium bau surga atau tidak akan masuk surga. Ya, itu menunjukkan untuk semua orang. Tapi kenapa orang ini seperti ini? Waktu itu ancamannya lebih keras lagi. Karena orang yang fakir itu tidak punya harta yang mendorongnya untuk congkak, untuk sombong. Ya, tidak ada hartanya. Apa yang mau disombongkan? Maka kesombongannya dia disertai tidak adanya pendorong untuk melakukan itu, kesombongan menunjukkan bahwasanya kibar itu memang sudah tabiatnya, sifatnya memang. Sifatnya memang sudah. Orang seperti ini dapat harta deh, tambah tak lewat-lewat lagi. Ya, berpangkat-pangkat lagi kesombongannya, karena saja hartanya tampo. Apalagi kalau ada hartanya, karena sudah tabiatnya dia. Ya, sudah tabiatnya dia. Karena biasa orang kalau tidak ada hartanya ya tidak sombong, tapi ketika ada hartanya sombong, tidak. Seperti sebagian orang kan. Kalau masa pemilu, ya senyum-senyum. Tapi kalau sudah pemilu, apalagi mempomi, kaderana, susah dibuka pintu. Biar senyum juga tidak. Ya, sebagian orang. Baik. Al-thalith man yaj'al halifa billah bidha'atan lahu yuksiru min istimalihi fil bai'i wasyara'i fayamtahinu ismallahi wa yaj'aluhu wasilatan la hisaba li mal. Iya, yang ketiga orang yang menjadikan sumpahnya kepada Allah barang dagangannya dengan memperbanyak menggunakan sumpah di dalam jual belinya. Maka dia merendahkan nama Allah dan menjadikan nama Allah itu sebagai wasilah untuk mendapatkan harta. Nauzubillah. Baik. Munasabatul hadits lil bab anna fihi tahdhira min kathratil halifi bil bai'i wasyara'i. Iya, hubungan hadis ini terhadap bab jelas ya, bahwa dalam hadis ini peringatan dari memperbanyak sumpah dalam jual beli. Ma yustafadu min al hadits al-awwal at-tahdhiru min kathrati isti'malil halifi bil bai'i wasyara'i. Hathu ala tawqiril yamin
wa ihtirami asma'illah subhanahu. Ihtirami ibti'alun. Ta'ala yabta'ilu ibti'alun. Ya. Pelajaran yang diambil pertama, peringatan dari banyak menggunakan sumpah dalam jual beli dan motivasi untuk memuliakan ya sumpah dan memuliakan nama-nama Allah. Ya. Tsani isbatul kalam lillahi wa annahu yukallimu min man ata'ahu wa yukrimuhu bidzalika. Iya. Yang kedua, penetapan sifat kalam. Apa sifat kalam? Ya, sifat berbicara bagi Allah. Jadi Allah itu berbicara. Ya, Allah berbicara. Kita manusia berbicara. Sama enggak pembicaraan kita dan pembicaraan Allah? Tidak. Ya, tidak. Sifatnya kita berbicara ya sifat kita. Sifatnya Allah berbicara, sifatnya Allah. Sifat itu tergantung mengikut kepada yang disifati. Karena Allah zat yang maha sempurna, maka juga kalamnya ya sangat sempurna. Ya. Kalau di hari kiamat Allah berbicara di hadapan seluruh makhluknya. Dan yang mendengarnya itu mulai dari orang yang paling jauh sama dengan orang yang paling dekat. Sama mendengarnya. Itu menunjukkan bahwasanya kalamnya Allah, berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Pembahasan ini pembahasan akidah. Ya. Pembahasan ini pembahasan akidah. Ada sebagian orang mengingkari Allah berbicara. Seperti Mu'tazilah. Menganggap Allah tidak berbicara. Jadi kalau Allah tidak berbicara, apa maksudnya? Allah bisu. Bagus ya kalau Allah bisu. Nih. Kalau manusia bisu bagus atau tidak? Hah? Allah kalau manusia bisu, sempurna dia bilang orangnya kalau bisu? Ya tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas disandarkan oleh Allah sifat bisu. Banyak Allah mencela orang-orang yang bisu. Ya. Dan bahwasanya Allah berbicara kepada orang yang mentaatinya dan memuliakan orang yang mentaatinya dengan saat Allah berbicara dengannya. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti contohnya kepada Nabi Musa. Wa kallamahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Ya, taklima ini masdar kan? Masdarnya itu untuk tujuannya apa? Fungsinya taukid. Jadi Allah benar-benar berbicara kepadamu Musa. Ya, artinya Allah berbicara. Karena itu kesempurnaan sifatnya. Insyaallah nanti dibahas ini di pembahasan akidah, ya. Kalau Allah memberikan umur kepada kita, kita akan masuk di pembahasan akidah nanti. Baik, dan termasuk pembahasan yang penting untuk kita di Indonesia pembahasan ini. Dan juga kita ingatkan ya, kajian nanti Ustaz Abu Ubaidah ini, terutama kitab Gemilau Indah Akidah Imam Syafi'i, itu seakan antum beli bukunya dan ikuti daurahnya. Saya yakin daurahnya tidak selesai bukunya, tapi antum selesaikan bukunya. Ya, antum selesaikan bukunya. Karena itu buku akidah. Kenapa kita syaratkan seperti itu? Karena mayoritas kita Indonesia mazhab Syafi'iyah. Tapi bersamaan dengan itu mereka bermazhab Syafi'iyah, tapi banyak atau tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i. Mereka meninggalkan akidahnya Imam Syafi'i. Makanya pertama kita harus mengenal siapa Imam Syafi'i, bagaimana akidahnya, ya, dan bagaimana akidahnya orang-orang yang tidak mengikutinya yang mengaku mazhab Syafi'i. Penting buat kita semua, ikhwah, ya. Penting buat kita semua. Saya sudah cetak buku itu, saya sudah sampaikan di grup, sebagian grup, cetaknya 60.000.
Ini 25.000, Masya Allah. Itu dari berapa halaman itu? Cetakannya itu 140 halaman kalau tidak salah itu, kalau yang saya cetak. Nah, hampir 150. Saya cetaknya bisa lebih murah ya. Berapa dicetak? Berapa sampler? Mana ya, sebelum nanti tunggu dulu berapa yang pesan. Oh gitu ya. Saya memang mungkin sana sendiri. Saya cetak sendiri. Alhamdulillah sudah saya baca. Bahkan sudah 2 kali saya baca. Sudah 2 kali lebih. Kenapa? Karena pentingnya buku tersebut. Pentingnya buku tersebut ya untuk kita di Indonesia. Termasuk di dalamnya pembahasan buku itu sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, at-tahdziru min jarimati zina la siyama min kabiris sin. Iya, peringatan dari jarimati zina, dosa zina, terutama dari orang yang sudah tua. Baik. Iya, peringatan dari minal kibur, dari kesombongan. Apalagi dari orang miskin. Ya, apalagi dari orang miskin. Sekira ini yang kita sampaikan dulu ya, cukup ya. 2 keterangan, insyaallah keterangan terakhir ketiga akan kita bacakan pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat. Semoga yang paling penting lagi, semoga kita pahami, dan yang paling penting lagi kita berusaha menjauhinya. Allah Ta'ala alam, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa dari kita ini? Dari